secara garis besar bahwa mereka dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lepas bahwa mereka ittiba Nabi, kalau tidak tahu mesti tanya. Kalau mereka itu punya ide yang bagus misalnya, nggak perlu tanya Rasulullah, dan itu banyak. Kalau ada ide-ide yang dicetuskan oleh para sahabat misalnya, padahal ini pas masanya masa tasrek, artinya masa disyariatkannya syariat Islam. Tapi banyak dari sahabat itu yang memiliki ide yang justru kemudian menjadikan hazanah ilmiah di syariat Islam. Seperti kemarin saya contohkan ada 2 ya kan, ada 2. Ini mungkin bisa saya tambah satu. Ada pada suatu saat Rasulullah itu masuk masjid dan di situ ada perkumpulan para sahabat. Perkumpulan para sahabat sedang apa gitu, didengar suara gerenggeng, maksudnya suara kayak suara bareng-bareng, ya kalau orang berkumpul-kumpul itu kan kalau dari jauhan mesti kedengaran suara. Iya, Akhirnya Rasulullah mendekat dan bertanyalah beliau kepada mereka, "Apa yang kalian baca? Apa yang kalian kumpulkan kok bisa menjadi kayak begini? Suara saya dengar suara begini-begini." Sahabat itu menjawab, "Kami sedang berpikiran ya Rasulullah. Kami sedang bertasbih ya Rasulullah." Ini berkumpul. Ini, hal-hal yang seperti ini, itu sebenarnya tidak diajarkan Rasulullah, tidak. Tetapi sahabat itu paham betul bahwa hal itu tidak dilarang. Kenapa? Karena mereka paham. Mereka paham. Pahamnya dari mana? Kalau kita telaah dari sini, anjuran misalnya ini kan berarti zikir berjamaah ibaratnya dia, zikir berjamaah. Ibaratnya begini, zikir berjamaah atau doa bersama, bersama sama-sama muslim lah ya, maksudnya sama-sama mhm, muslim. Ini sebenarnya tadi sahabat juga melakukan dan dalil atau yang bisa kita dipegang adalah seperti kita membaca amin. mhm, Kita membaca amin itu bareng apa enggak? Bareng ketika sholat amin mhm, waladhdallin, amin. Kita bareng-bareng, bukan satu-satu. Artinya adalah amin itu kan takdirannya kalau dalam istilah nahwu itu istajib doa'ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Artinya ini berarti doa bersama-sama, zikiran bersama-sama. Ini sebenarnya ya, sahabat yang melakukan misalkan tadi baca tasbih bareng-bareng, di situ berkumpul-kumpul, ini nggak ada suruhan Rasulullah itu tidak ada. Secara langsung loh maksudnya, karena ini mestinya mhm, mestinya Rasulullah kalau memang ini tasrek, mesti diperintahkan oleh Rasul, kan begitu pertanyaannya. mhm. Tetapi ini tidak, ini sahabat sendiri yang ini. Tetapi ketika dijawab oleh para sahabat seperti begitu, apa jawaban Rasulullah melarang? Tidak melarang. Kamu tahu kalau misalnya ada seperti ini, bahkan Rasulullah menjelaskan, "Wa idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Majalisuz dzikir. Wa fi riwayah majalisil ilm. Hilakuz dzikir wa majalisil ilm. Ada hadis yang seperti itu. Nah, yang seperti ini banyak sekali. Padahal itu adalah masa-masa di mana syariat Allah sedang berjalan diturunkan. Sebelum sempurna itu masih berjalan terus. Belum sempurna ini masa apa, ayyamat tasyri'. Jadi sanad tasyri', ammat tasyri', itu seperti ini kalau ada apa-apa nanti akan masih belum sempurna semuanya. Masih berjalan syariat Islam itu. Nah, sahabat ini tanpa ragu-ragu melakukan hal seperti itu. Ini banyak sekali, ini banyak sekali. Tetapi sekali lagi tidak dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan secara garis besar itu tidak terbatas. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memang tidak mungkin kita otak-atik, itu tidak mungkin. Tapi hal-hal yang bersifat itu kebaikan, maka masuk dalam koridor fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Wasari'u ila maghfiratin dan seterusnya itu. Jadi bingkai kebaikan ini tidak terbatas. Selama itu, selama itu baik menurut syariat, masuk dalam kategori dalil umum, maka tidak apa-apa. Dan itu buktinya para sahabat-sahabat itu memiliki ide yang tidak diajarkan
diajarkan oleh Rasulullah, tidak disampaikan oleh Rasul, tidak dilakukan bahkan oleh Rasulullah, tapi sahabat berani memberikan ide atau melakukan idenya sendiri bahwa itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini dalam bingkai yang namanya kebaikan dan ini padahal kalau memang misalkan itu dilarang mestinya syariat turun. Jangan begitu, karena begitu. Karena ini pada Iya. masa-masa syariat turun ini belum sempurna, masih tahapan-tahapan. Karena syariat turunnya nggak langsung, jadi bertahap-tahap. Nah, ini dalam proses seperti ini, sahabat banyak yang berbuat seperti itu, tapi tidak dilarang. Bahkan itu kemudian dilaksanakan, diiyakan oleh Rasulullah, artinya berarti enjoy-enjoy saja. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Memang tidak ada sahabat yang merubah tatanan tidak ada. Karena ada garis-garis besar yang tidak bisa diotak-atik sama sekali, dan ada hal-hal yang sifatnya itu kita bisa ijtihad. Mhm. Makanya nanti nanti kalau sudah pasca Rasulullah SAW meninggal dunia, itu nanti ada yang masalahnya ijtihad. Karena waktu Rasulullah masih ada, ini nyaris tidak ada yang namanya ijtihad. Bahkan oleh para ulama, apakah Rasulullah termasuk mujtahid? Ini masih perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah itu tidak mengatakan sesuatu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan semuanya yang disampaikan Rasulullah, yang diucapkan dan yang dilakukan adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Tetapi tidak semuanya kemudian kita tidak boleh atau seperti sahabat-sahabat tadi tidak dicontohkan atau tidak tidak diajarkan Rasulullah, tapi kemudian mempunyai ini garis besar. Jadi ternyata zaman sahabat padahal itu waktu tasyra', Iya. waktu tasyra'. Mhm. Nah, tapi tidak dilarang waktu. Kalau seandainya dilarang pasti ada wahyu turun, "Jangan kamu, jangan seperti itu. Mhm. Jangan kamu begini, ini nggak boleh, ini nggak boleh." Pasti seperti itu. Mhm. Tapi ini tidak. Artinya bagaimana? Memang demikianlah syariat Islam sangat lentur. Soleh likulli zaman, soleh likulli makan. Seperti apa? Cocok dimanapun, kapanpun. Dan setiap orang soleh likulli syakhs, likulli insanin. Dalam kedudukan bagaimana, kondisinya bagaimana, pasti bisa melakukannya. Inilah istimewanya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi dari situ ada beberapa hal yang harus kita cermati. Seindah itu. Ternyata seindah itu tidak terlalu kaku. Memang ada nggak boleh sama sekali, otak-atik itu nggak boleh sama sekali. Ada ada rambu-rambu yang tidak boleh diutak-atik sama sekali. Tidak boleh dirubah atau tidak boleh membuat sesuatu yang ini nggak boleh. Tapi Mhm. ada beberapa hal yang memang di situ kita diberi kebebasan oleh Allah, berijtihadlah istilahnya. Makanya nanti ada pasca ijtihad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian disepakati ada al-adillah al-muttafaq 'alaiha, al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Nah, itu nanti masuknya ke sana. Makanya semuanya sepakat, bahkan semua semua mazhab itu sepakat bahwa dalil kita yang tidak ada perbedaan pendapat adalah Al-Qur'an, kitab, kemudian sunnah Nabi, kemudian al-ijma' dan al-qiyas. Jadi kalau waktu zaman Nabi belum ada itu. Kenapa? Karena masih pada masa-masa tasyrik.